Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata miliarder, jet pribadi, pulau mewah, atau tumpukan emas yang tidak akan habis 7 turunan, meskipun tiap hari foya-foya beli tanah di SCBD? Tapi hari ini, saya akan membawa kalian ke sebuah sisi gelap dari kekayaan absolut. Kita akan bicara tentang Ehud Aryeh Laniado, seorang pria yang saking kayanya, dia bisa membeli berlian seharga 1 triliun rupiah hanya untuk pajangan. Bayangkan saja, saldo rekeningnya bisa buat beli 1 kabupaten di Jawa Tengah, dan masih sisa buat bayar pajaknya. Tapi, ironisnya dia tidak bisa membeli satu hal yang paling sederhana, rasa percaya diri. Januari 2026 menjadi babak akhir dari sebuah skandal medis yang mengguncang Paris. Sebuah vonis dijatuhkan mengakhiri perdebatan panjang tentang kematian konyol sang Raja Berlian di tahun 2019 lalu. Ini bukan sekadar kasus malpraktik biasa. Ini adalah cerita tentang obsesi, ketakutan akan hari tua, dan bagaimana prosedur rahasia di sebuah klinik kecil justru menjadi tiket satu arah menuju liang kubur. Kalian mungkin berpikir, bagaimana bisa pria secerdas dia yang menguasai perdagangan berlian dunia dari Belgia hingga Israel bisa berakhir tragis di tangan dokter yang bahkan asistennya saja ilegal? Tetap di sini, karena kita akan membedah anatomi kehancuran seorang miliarder yang tewas karena ingin terlihat lebih perkasa di mata dunia. Laniado bukan sekadar orang kaya baru yang pamer di media sosial. Dia adalah legenda di industri permata. Sebagai pemilik Omega Diamonds, dia memulai karirnya dari titik nol. Kabarnya, dia pernah menjadi tukang pijat di Hotel Hilton Tel Aviv sebelum akhirnya menemukan bakat alaminya sebagai pemilah berlian mentah. Dia punya mata yang sangat tajam. Dia bisa melihat potensi dalam bongkahan batu yang bagi orang lain hanya terlihat seperti kerikil. Di usianya yang menginjak 65 tahun, Laniado sebenarnya sudah memiliki segalanya secara finansial. Namun, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh dirinya, seorang pewaris. Laniado tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Tumpukan berlian dan harta triliunannya tidak punya siapa-siapa untuk berbagi. Dia hidup dalam isolasi kemewahan sebagai sosok yang sangat tertutup, di mana privasi baginya jauh lebih berharga daripada keselamatannya sendiri. Namun di balik mata tajamnya yang bisa menghargai berlian Blue Moon senilai 48 juta dolar, Laniado punya titik buta yang fatal. Pandangannya terhadap dirinya sendiri. Disinilah kita masuk ke sisi psikologisnya yang rumit. Media sering menyebutnya memiliki Napoleon Complex. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah istilah untuk seseorang yang merasa tidak aman karena kekurangan fisik tertentu, biasanya tinggi badan atau ukuran, dan mencoba menutupinya dengan pencapaian kekayaan yang luar biasa atau gaya hidup yang sangat agresif. Teman-teman dekatnya memberikan kesaksian yang cukup menyedihkan untuk pria sekaliber dia. Laniado dikatakan sangat perfeksionis terhadap bentuk tubuhnya. Dia adalah pecandu olahraga atau bodybuilder di usianya yang sudah berkepala 6. Tapi, tahu apa yang paling aneh? Setiap kali dia merasa sedih atau kurang percaya diri, dia tidak pergi ke psikolog. Dia akan meminta asistennya untuk menunjukkan saldo rekening banknya. Dia butuh melihat angka-angka nol yang berderet di sana hanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berharga. Bayangkan, miliarder dengan harga diri yang hanya bergantung pada digit angka. Insecure yang sangat mahal, bukan? Padahal saldo segitu sudah bisa buat 1 kabupaten di Jawa Tengah sujud syukur. Tapi bagi dia, itu cuma angka penenang buat harga dirinya yang rapuh. Mari kita mundur ke malam yang fatal itu. Maret 2019, di sebuah sudut kota Paris yang seharusnya romantis. Ehud Laniado tidak datang ke sini untuk makan malam mewah atau membeli properti baru. Dia mendatangi klinik Saint-Honoré-Ponthieu, sebuah tempat yang jauh dari kemewahan kantor Omega Diamonds miliknya. Kenapa malam hari? Disinilah ego mulai bermain. Laniado sangat menjaga privasinya. Dia tidak ingin ada satu orang pun di dunia ini tahu bahwa sang Raja Berlian yang gagah ini butuh bantuan medis untuk kejantanannya. Tapi, di dunia medis, privasi yang berlebihan seringkali menjadi musuh dari keselamatan. Dia memilih prosedur ini di luar jam kerja resmi, tanpa ahli anestesi, dan tanpa persiapan darurat yang memadai. Dia pikir, dengan uangnya dia bisa main orang dalam dengan maut, atau sekadar membeli aturan keselamatan seperti menyuap polisi di lampu merah. Saat prosedur penyuntikan dimulai, petaka datang tanpa permintaan maaf. Jantung Laniado mulai berdetak tidak keruan.
Dia mengeluh sakit perut yang luar biasa hebatnya. Tapi tahukah kalian apa pembelaan Dr. Giha di depan hakim? Dia mengklaim bahwa Laniado lah yang memaksa untuk tetap melanjutkan suntikan itu meskipun rasa sakit sudah menyerang. Obsesi Laniado untuk menjadi sempurna mengalahkan sinyal bahaya dari tubuhnya sendiri. Namun, investigasi mengungkapkan fakta yang lebih gelap dari sekadar paksaan pasien. Hasil autopsi menemukan bahwa tubuh Laniado sudah seperti laboratorium kimia berjalan. Dia mengonsumsi berbagai zat peningkat performa serta obat-obatan terlarang yang memicu serangan jantung fatal. Campuran zat kimia ini ditambah prosedur medis yang serampangan membuat otot jantungnya menebal secara ekstrim, sebuah kondisi yang disebut cardiac hypertrophy. Pada akhirnya organ paling vital itu tidak sanggup lagi memompa darah ke seluruh tubuhnya yang terlalu terobsesi pada otot dan kejantanan palsu. Dan inilah bagian yang akan membuat darah kalian mendidih. Ketika Laniado mulai sekarat pada pukul 8 malam, dokter-dokter di sana tidak langsung menelepon ambulan. Mereka tidak memanggil tim paramedis, mereka menunggu, mereka panik. Mungkin mereka sibuk membersihkan bukti atau berharap Laniado akan bangun secara ajaib. Layanan darurat baru dipanggil 2 jam kemudian. Waktu yang cukup buat kalian masak rendang sampai empuk, tapi di sini 2 jam itu adalah garis tipis antara hidup dan menjadi sejarah. Bagi Laniado, durasi itu adalah garis tipis antara hidup dan menjadi sejarah. Setelah Laniado dinyatakan meninggal, penyelidikan polisi Paris mulai membongkar borok di klinik tersebut. Secara mengejutkan, asisten yang menangani sang miliarder ternyata adalah oknum dokter gadungan. Pria ini sudah ngontrak profesi dokter sebagai asisten bayangan selama 20 tahun tanpa surat izin resmi, sebuah sulap medis yang luar biasa licin karena namanya tak pernah terdaftar di Ikatan Dokter Prancis. Ini bukan lagi sekadar kesalahan kecil, ini adalah penghinaan terhadap standar medis global. Sosok yang sangat teliti menilai kemurnian batu mulia justru menyerahkan nyawanya kepada seseorang yang bahkan tidak punya izin resmi untuk memegang jarum suntik. Selain masalah legalitas, penyelidikan juga menyoroti bagaimana klinik ini sering melayani klien kelas atas dengan aturan khusus demi uang. Mereka mengabaikan prosedur standar anestesi hanya karena sang klien ingin semuanya cepat dan rahasia. Laniado membayar mahal untuk privasi ini dan sayangnya harga yang harus dia bayar adalah nyawanya sendiri. Di meja operasi itu dia bukan lagi raja berlian. Dia hanyalah seorang pasien malpraktik yang tewas karena kelalaian orang-orang yang dia bayar mahal. Setelah drama hukum yang berlarut-larut selama hampir 7 tahun, publik akhirnya mendapatkan jawaban. Pada akhir Januari 2026, Pengadilan Paris mengetuk palu. Dokter utama yang bertanggung jawab dijatuhi hukuman 15 bulan penjara yang ditangguhkan. Sementara asisten gelapnya mendapatkan 12 bulan penjara yang juga ditangguhkan. Bagi kalian yang belum paham bahasa hukum, ditangguhkan berarti mereka tidak benar-benar mendekam di balik jeruji besi, kecuali mereka melakukan kesalahan lagi. Terdengar tidak adil? Tunggu dulu. Pengadilan memberikan hukuman yang jauh lebih menyakitkan bagi ego seorang profesional. Larangan praktik medis seumur hidup. Mereka resmi diusir dari dunia kedokteran selamanya. Karir mereka mati bersamaan dengan Laniado di meja operasi itu. Selain itu, pengadilan menjatuhkan denda sebesar 50.000 euro atau sekitar 850 juta rupiah bagi sang dokter dan 20.000 euro alias 340 juta rupiah untuk asistennya. Bagi kita, itu uang untuk pensiun dini, tapi buat Laniado, itu cuma setara harga satu kancing kemejanya. Sangat ironis melihat nyawa seorang raja berlian dunia ternyata dihargai sebanding dengan satu unit mobil SUV kelas menengah di Indonesia. Namun bagi kedua pelaku, ini adalah harga dari kehancuran reputasi mereka selamanya. Kasus ini kini menjadi preseden penting di Prancis untuk memperketat regulasi klinik estetika mewah yang sering merasa bisa bermain di luar aturan asalkan kliennya punya dompet tebal. Sebuah peringatan keras bahwa nyawa tidak akan pernah bisa ditukar dengan privasi ilegal. Ehud Ariel Laniado pergi meninggalkan tumpukan berlian mentah yang tidak akan pernah bisa dia lihat lagi. Dia adalah bukti nyata bahwa setinggi apapun saldo bankmu, kamu tetaplah manusia biasa yang terbuat dari darah dan daging. Dia selamat dari bahayanya tambang berlian di Afrika, tapi dia kalah telak oleh rasa tidak amannya sendiri di tengah kemewahan Paris. Kematiannya bukan hanya soal malpraktik, tapi soal bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Laniado meninggal saat mencoba memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak rusak, hanya karena dia merasa kurang di mata dunia. Ironis, bukan? Raja berlian yang memoles batu mentah menjadi sempurna
justru menghancurkan dirinya sendiri karena gagal memoles rasa percaya dirinya secara alami. Jadi, pelajaran untuk kalian semua, terutama yang masih sering merasa insecure dengan penampilan fisik, berhentilah mencari validasi di tempat yang salah. Daripada sibuk glow up bagian yang nggak perlu lewat jalur ilegal, mending sibuk glow up isi dompet dan akhlak. Karena di meja bedah yang gelap, berlian seharga triliun rupiah pun tidak akan bisa menyogok malaikat maut. Laniado selamat dari ganasnya Afrika tapi tewas di tangan dokter gadungan Paris hanya karena ingin terlihat perkasa. Terlalu terobsesi pada penampilan bisa membuatmu lupa kalau organ dalammu punya batas waktu. Saya narator dingin kalian, pamit. Tetaplah bersyukur, atau kalian akan menjadi konten saya berikutnya.